Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa Nisa dari kelas 2 TIE. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi membangun negara dalam bidang politik, yang dimana dari makalah yang saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahnya rahmat yang dimana saya dapat menyelesaikan makalah ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Zufri Hardianto Zulfan SHMH sebagai dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan ini. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat dan mandiri, negara yang merdeka. Tentu saja akan mengatur urusan dalam negaranya sendiri. Sejak deklarasi UUD 1945 telah terjadi 4.444 perubahan yang sangat mendasar dalam negara Indonesia, khususnya mengenai kedaulatan dan sistem pemerintahan serta politik. Pada awal kemerdekaan, situasi politik di Indonesia belum sepenuhnya baik. Situasi di Indonesia sendiri masih kacau dan belum stabil. Namun setelah beberapa tahun berlalu, kondisi internal Indonesia sudah mulai membaik, dan selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri. Saat ini banyak generasi muda di Indonesia yang belum memahami makna dari kebijakan liberal dan aktif yang diambil Indonesia pada tahun 1945, dan banyak di antara mereka yang salah memahami mengenai makna dari kebijakan liberal dan aktif pada tahun itu. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa perlu adanya pembahasan mengenai hal tersebut. Kata politik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bahasa sopan etimologinya, yang akar katanya itu polis, yang berarti unit sosial yang mandiri, khususnya negara, dan teira yang berarti bisnis. Nah, di Indonesia sendiri politik mempunyai kepentingan bersama dari warga, kesatuan. Dalam bahasa Inggris, politik sendiri adalah serangkaian prinsip, keadaan, metode, dan alat yang digunakan, yang dimana seharusnya dapat menjamin terpenuhinya suatu bisnis, cita-cita, atau tujuan tersebut. Dengan demikian, politik berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan politik, dan distribusi atau alokasi sumber daya. Dengan demikian, pengertian kebijakan nasional mencakup asas, orientasi, upaya, dan kebijakan negara dalam mengarahkan permasalahan seperti perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Pada dasarnya, rumusan kebijakan dan strategi nasional itu harus memuat gagasan-gagasan pokok dalam sistem pemerintahan nasional yang berdasarkan ideologi kita, yaitu Pancasila, UUD 1945, visi Nusantara, dan kemandirian nasional. Yang dimana landasan teori dalam sistem manajemen nasional ini memegang peranan yang sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional sejak tahun 1985 ada anggapan bahwa jenjang pemerintahan dan lembaga-lembaga yang disebut dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik, yang dimana lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, dan DPRD. Lalu juga ada Presiden, DPA, BPK, dan Mahkamah Agung. Sedangkan ada lembaga-lembaga yang dalam masyarakat disebut dengan infrastruktur politik, yang meliputi lembaga-lembaga politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan,
dan media kelompok kepentingan ataupun kelompok penekan. Nah, kedua lembaga ini, yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik, harus mampu saling berkoordinasi dan mempunyai kekuatan yang seimbang. Untuk mekanisme penyusunan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat infrastruktur politik itu diatur oleh Presiden ataupun mandat dari MPR. Proses politik dan strategi infrastruktur politik nasional merupakan tujuan yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia, yang dimana menurut kebijakan politik nasional, administrasi publik harus mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan seluruh lapisan masyarakat dengan memasukkan tujuan yang sektoral. Stratifikasi politik nasional itu yang pertama, tingkat penentu kebijakan puncak. Ada jenjang politik tertinggi meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh dalam skala nasional yang meliputi mendefinisikan UUD dasar, UU dasar, menguraikan permasalahan politik makro bangsa dan negara untuk mewujudkan impian nasional yang dimana juga merupakan tujuan nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Lalu konstitusi dalam hal dan keadaan yang berkaitan dengan kekuasaan kepala negara sebagaimana diatur dalam pasal 10 sampai dengan 15 UUD 1945. Kemauan politik tingkat maksimum ini juga mencakup kewenangan presiden sebagai kepala negara. Nah, ada juga tingkat kebijakan umum, yaitu tingkatan politik ini berada di bawah tingkatan politik maksimum yang juga mempunyai cakupan nasional yang luas berupa pengidentifikasian persoalan-persoalan makro strategis yang bertujuan untuk mewujudkan impian nasional dalam situasi data dan kondisi tertentu. Hasilnya dapat berubah, salah satunya yaitu pemerintah mengatur penerapan undang-undang yang kewenangan pengundangannya berada di tangan presiden dari UUD 1945 pasal 5 ayat 2. Yang ketiga, ada tingkat penentu kebijakan khusus, yaitu kebijakan khusus adalah garis besar suatu bidang utama, sektor kunci pemerintah. Kebijakan ini merupakan penyusunan kebijakan umum untuk mengembangkan strategi, manajemen, sistem, dan prosedur di sektor kunci ini. Nah, lalu yang keempat, ada tingkat penentu teknis. Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sektor dari bidang-bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik mengimplementasikannya, rencana, program, dan kegiatan. Lalu yang terakhir, ada dua macam kekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah, yaitu kekuasaan untuk memutuskan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada tangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Dan kedua, ada kepala daerah berwenang menetapkan kebijakan pemerintahan daerah dengan persetujuan DPRD, yang dimana rumusan hasil kebijakan diumumkan sebagai kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah tingkat 1 dan 2, keputusan dan arahan kepala daerah tingkat 1 dan 2. Nah, ada juga otonomi daerah, yaitu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan wujud kebijakan dan strategi nasional yang secara teoritis memberikan dua bentuk otonomi kepada kedua daerah, yaitu otonomi terbatas kepada provinsi, daerah, dan otonomi luas bagi daerah kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah sesuai dengan pedoman reformasi yang bertujuan untuk mendistribusikan pembangunan dan hasil pembangunan secara merata kepada seluruh daerah, yang pada gilirannya akan menciptakan perkumpulan sipil. Setelah adanya otonomi daerah, ada pula kewenangan daerah, yang dimana bidang kewenangan lain sebagai yang dimaksud pada ayat 1 meliputi kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan nasional dan peradilan pembangunan makro nasional, data perimbangan keuangan, sistem ketatanegaraan dan lembaga perekonomian negara, serta pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam, dan strategi teknologi tinggi dengan konservasi dan standarisasi nasional.
Nah, pemerintahan kewenangan daerah ini diberlakukan juga pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Maka daerah mempunyai kekuasaan yang lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan daerah masih berlaku memaksa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan daerah mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintahan, kecuali kompetensi bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan perpajakan, agama, dan bidang yurisdiksi lainnya. Nah, setelah kewenangan daerah, kita masuk ke dalam politik dalam negeri. Politik dalam negeri itu diantaranya dia akan menegaskan orientasi politik luar negeri Indonesia yang liberal dan positif terhadap kepentingan nasional, menekankan solidaritas antar negara, berkembang dan mendukung bangsa yang mandiri. Lalu 2, dalam melaksanakan perjanjian dan kerjasama internasional yang berkaitan dengan kepentingan dan keinginan orang banyak, maka Badan Perwakilan Rakyat harus bersatu. 3, meningkatkan kualitas kinerja PNS, pegawai negeri sipil asing dengan proaktif melaksanakan reformasi di segala bidang. Lalu 4, meningkatkan kualitas informasi dan teknologi untuk mempercepat pemulihan dan pengembangan ekonomi melalui kegiatan ekonomi regional dan internasional. 5, memperkuat kesiapan Indonesia di segala bidang menghadapi perdagangan bebas, khususnya menyambut pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO. Lalu memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara sahabat dan menyederhanakan prosedur politik untuk melaksanakan proses penyelesaian perkara pidana. 7, memperkuat kerjasama di segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan kawasan ASEAN untuk menjaga stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan. Membersihkan lembaga penyelenggara negara dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menjatuhkan sanksi seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yang ke-9, meningkatkan mutu aparatur negara dengan mengedepankan kesejahteraan, profesionalisme, dan mengusulkan sistem karir berdasarkan prestasi dengan prinsip memberi. Lalu 10, melakukan pemeriksaan harta benda pejabat pemerintah sebelum dan sesudah menjabat dengan tetap menghormati hak asasi manusia. 11, meningkatkan fungsi dan profesionalisme birokrasi dalam melayani masyarakat dan pengolahan aset negara secara transparan. Lalu 12, meningkatkan kinerja sosial PNS, Tentara Nasional, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 13, membangun netralitas politik penjabat publik dengan tetap menghormati hak politik. Dan 14, meningkatkan pemanfaatan peranan komunikasi meningkatkan pemanfaatan peranan komunikasi melalui media massa modern dan tradisional untuk menjelaskan kehidupan bangsa. Nah, yang terakhir dari sekian banyaknya ini adalah meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa menghadapi tantangan globalisasi. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari makalah saya ini itu adalah bahwa politik dan strategi nasional Indonesia dilaksanakan di segala bidang. Hal itu dilakukan untuk menjalankan seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Kemudian garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai dengan 2004 yang diterapkan oleh MPR dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi arahan penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia. Selain itu, pelaksanaan politik dan strategi nasional di Indonesia ditentukan oleh tujuan unsur pokok yang telah tertulis dalam pembahasan di atas.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.